Di sebuah laboratorium yang penuh dengan kabel, komputer, dan alat-alat mekanis, seorang anak laki-laki cerdas bernama Ryan sedang asik bereksperimen. Ia selalu penasaran, suka memecahkan teka-teki, dan menggali berbagai topik, terutama teknologi dan sejarah. Tiba-tiba, saat sedang merapikan tumpukan buku tua, ia menemukan sebuah mesin aneh yang tersembunyi. Mesin itu tampak kuno, tapi juga futuristik. Tiba-tiba, mesin itu menyala dengan sendirinya, dan sebuah suara lembut terdengar dari dalamnya. Apa ini? Mesin waktu? Ya, aku adalah Echo, mesin waktu. Aku bisa membawamu menjelajahi masa lalu dan masa depan. Apakah kau siap untuk perjalanan tak terbatas? Ryan menatap mesin itu dengan mata berbinar. Ini luar biasa. Ayo, kita mulai. Dalam sekejap, Ryan dan Echo meluncur menembus lorong waktu. Pemandangan di sekitar mereka berubah dengan cepat. Hingga akhirnya, mereka mendarat di sebuah tempat yang sangat panas dan berpasir. Di depan mereka berdiri piramida-piramida megah yang menjulang tinggi ke langit. Orang-orang terlihat bekerja dengan sangat teratur dan penuh semangat. Wah, aku tidak percaya. Ini Mesir kuno. Aku selalu ingin tahu bagaimana mereka membangun piramida ini. Suara Echo yang bijaksana menjawab, piramida ini adalah bukti kecerdasan dan dedikasi orang-orang Mesir kuno. Mereka memanfaatkan matematika dan teknologi sederhana untuk mencapainya. Pelajari bagaimana mereka bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang abadi. Ryan mengangguk, mengamati dengan saksama. Pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka. Perjalanan mereka berlanjut. Kali ini, mereka tiba di sebuah kota yang ramai dengan bangunan-bangunan pilar yang megah. Mereka berada di Roma kuno. Ryan melihat orang-orang berpakaian toga sedang berdiskusi dengan serius di sebuah gedung besar. Lihat, Echo. Ini adalah tempat di mana banyak keputusan besar diambil. Ini adalah awal dari sistem demokrasi kita. Benar, Ryan. Banyak ide besar tentang pemerintahan dan hukum berasal dari sini. Belajar dari sejarah memberi kita pemahaman yang lebih baik tentang cara kita bisa membangun masa depan yang lebih baik. Setelah belajar dari masa lalu, Ryan penasaran dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Echo pun membawanya melompat jauh ke depan. Ke tahun ke-2200, mereka tiba di sebuah kota futuristik yang luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan mobil-mobil terbang melesat di udara, dan seluruh kota ditenagai oleh energi bersih. Ini masa depan yang luar biasa. Semua energi bersih, kendaraan terbang, dan kehidupan yang sangat efisien. Echo mengingatkan Ryan, ini adalah masa depan yang bisa kita capai jika kita belajar dari kesalahan masa lalu dan membuat keputusan yang bijaksana. Ingat Ryan, teknologi bisa menjadi alat yang hebat, tapi kita harus menggunakan kekuatan itu dengan bijak. Dengan penuh tekad, Ryan berkata, kita bisa mewujudkan masa depan ini dengan bekerja sama dan menjaga alam. Ryan dan Echo pun kembali ke laboratorium. Pikiran Ryan penuh dengan inspirasi setelah melihat berbagai zaman. Ia kini menyadari sesuatu yang sangat penting. Echo, sekarang aku mengerti. Belajar dari masa lalu memberi kita kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Teknologi bukan hanya tentang inovasi, tapi juga tentang tanggung jawab. Kamu benar, Ryan. Sejarah memberi kita pelajaran berharga yang bisa kita bawa ke masa depan. Jangan pernah lupakan apa yang sudah terjadi, karena itu adalah landasan bagi apa yang akan datang. Ryan tersenyum semangat. Ayo, kita mulai bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Sambil menatap keluar jendela, Ryan membayangkan dunia yang lebih cerah. Ia tahu masa depan penuh tantangan, tapi dengan pengetahuan dan kerja keras, semua bisa dicapai. Terima kasih, Echo. Aku akan terus belajar dan bekerja keras untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bijaksana. Selalu ingat, Ryan, dunia ini membutuhkan lebih dari sekadar teknologi. Itu membutuhkan hati dan pikiran yang bijak. Teruslah berpetualang dan belajar.
Dengan senyum penuh harapan, Rian menjawab, "Aku akan." Eko, petualangan ini baru saja dimulai.